Spider-Man Brand New Day ini film yang rilis pada tahun 2026 disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, dan ini salah satu film yang banyak banget ditunggu orang di luar sana, termasuk gue salah satunya. Dan udah cukup lama juga ya gue nggak ngeliat Marvel lagi, mungkin kedepannya akan seperti itu ya. Secara ekspektasi gue sebelum nonton, jujur aja agak sedikit ragu, soalnya kelihatannya banyak banget karakter yang ada di sini kayak Punisher, Hulk, terus ada karakternya Sadie Sink, dan villain lainnya. Jadinya rada khawatir soal bagaimana cara mereka ngebalance orang-orang yang ada di sini. Sedangkan secara plot, melanjutkan dari film sebelumnya, di mana Peter kali ini mencoba untuk lebih fokus menjadi Spider-Man, namun di sisi lain datang masalah baru yang perlu ia hadapi. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, dan sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler di sini. Dan setelah gue selesai nonton, ini film yang agak berat ya. Tapi di sisi lain gue ngerasa kalau kayak nggak ada villain yang bener-bener terasa villain di sini. Film ini juga diawali dengan kehidupan Peter yang sekarang, bagaimana dia tuh mencoba untuk menenggelamkan semua masalah pribadinya ke pekerjaan dia sebagai Spider-Man. Tapi di sisi lain, di sini tuh dia nggak sendirian. Dari sisi kepolisian ada juga yang ngebantu dia, sekaligus kayak ngasih saran ya untuk Peter. Mungkin bisa dibilang kayak mother figure setelah kepergiannya Aunt May. Singkatnya, Peter tuh ada di titik dimana dia kayak butuh guidance, sebab selama ini tuh dia kayak sendirian ya. Selain itu, dia juga mencoba untuk melihat kehidupan Ned dan MJ yang sekarang, dan hal ini tuh memberikan impact ke sisi batinnya dia gitu. Dan aspek psikologis inilah yang menjadi trigger untuk mutasi yang dialami oleh Peter. Dari organic web hingga ke bertambahnya kekuatan dia. Sedangkan dari sisi support, kali ini ada The Punisher. Screen time-nya cukup banyak di sini, dan dia tuh mencoba untuk ngebantu Peter ya. Cuma mungkin gue miss soal kejadian yang ada di Staten Island yang beberapa kali disinggung juga di filmnya gitu, karena sejauh ini tuh gue nonton semua live actionnya MCU dari Netflix sampai ke terakhir spesialnya Punisher yang kemarin ya. Cuma gue nggak nangkep sih reference mengenai kejadiannya gitu. Atau mungkin ya emang di skip aja gitu. Tapi secara keseluruhan, gue suka dengan hubungan mereka berdua. Jatuhnya tuh kayak saudara yang terus berantem ya. Tapi ketika ada suatu hal besar, mereka tuh bisa bersatu menjadi satu tim yang solid. Selain itu ada Bruce Banner, cuma lebih ke sisi ngebantu dia soal perubahan yang terjadi. Sisanya nggak begitu banyak sih yang bisa gue bilang ya. Sedangkan dari sisi villain, gue nggak mau terlalu banyak untuk spoiler di sini, terutama untuk karakternya Sadie Sink ya. Cuma gue suka bagaimana mereka tuh bisa ngebalance karakter yang ada sesuai dengan kapasitas cerita yang ada di sini juga gitu. Walaupun kayak Tombstone gitu yang cuma muncul sebentar aja, Scorpion yang menurut gue agak mendingan karena menurut gue fokusnya tuh bukan di sana ya. Secara tone nggak bisa dibilang ringan, tapi menurut gue nggak bisa dibilang dark juga, walaupun lebih mengarah ke sisi gritty-nya. Tema yang dibawa juga tentang menerima kenyataan yang sekarang gitu, dan kadang kita tuh nggak dapet apa yang kita mau, tapi kita dapet apa yang kita butuhkan. Untuk pacingnya menurut gua masih nyaman untuk diikutin, tapi di tengah tuh agak melambat dan terasa seperti investigasi yang dilakukan oleh Spidey ya. Bagaimana dia berhubungan dengan berbagai karakter lainnya gitu untuk mencari tahu mengenai apa sih yang terjadi di sini. Secara visual, ini udah oke, standar MCU. Gue suka dengan beberapa action sequence Spidey ya, bagaimana permainan dengan web yang dia punya. Terus kayak menggabungkan dari series sebelumnya juga yang ada di Amazing Spider-Man gitu, mengenai POV web swing ya ketika ada di luar gitu. VFX-nya juga oke, dan ini kan emang udah dipegang sama ILM juga ya. Secara sound design menurut gue ini aman semua sih.
So, Spider-Man Brand New Day termasuk film yang fun, cuma gua ngerasa kalau ini tuh film yang fokus ke progres karakter yang ada di sini juga gitu. Sekaligus mengenalkan karakter-karakter baru juga, dan ada satu post credit scene di akhir yang menurut gua wajib sih untuk dilihat. Jadi itu aja opini gua untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.